Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam memaknai setiap kalimat, itu sangat beragam, bisa menjadi banyak sekali sudut pandang, dan kita harus bisa menerima perbedaan tersebut, karena perbedaan tersebut memanglah diberadakan. Ketika kita berbicara di dalam satu kalimat kafir, ini pun akan menjadi banyak sekali sudut pandang. Padahal kata kafir itu berasal dari hanya 3 suku kata. Kafaro, yang bisa diartikan menjadi banyak sekali. Yang berarti penutup atau tertutup, penghalang atau terhalang. Atau pembatas. Bisa juga diartikan hijab. Dan setelah kita tahu maksudnya, ini pun akan menjadi banyak versi lagi. Inilah uniknya. Inilah gaibnya sebuah kalimat kitab suci. Kalau bagi diri saya, semua kalimat, semua ayat itu tidak untuk orang lain, tidak untuk mengkafirkan orang lain, tidak untuk menyalahkan orang lain, tidak untuk menyudutkan orang lain, tapi lebih untuk kepada introspeksi diri. Ketika kita berbicara tentang kafir, tentang pembatas, tentang penghalang, adakah itu pada diri saya? Penghalang diri saya dengan zat maha suci, pembatasan diri saya dengan maha suci, hijab diri saya dengan maha suci. Kalau itu ada pada diri saya, panjenengan tidak usah bingung-bingung mencari orang kafir. Tunjuklah kepada diri saya. Kalau memang panjenengan mau menilai orang lain, kalau memang pengetahuan panjenengan itu untuk menilai orang lain, saya akan mengakui mungkin yang dimaksud oleh panjenengan kafir itu adalah saya. Karena kafir itu semua bagi diri saya. Pembatas, penghalang.
Kalau kita semua bisa koreksi diri, tidak akan mudah dan tidak akan mungkin mendahulukan menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Itu tidak akan mungkin. Di sini loh yang dimaksud gaib itu. Ternyata satu kalimat saja menjadi gaib maknanya. Untuk diri kita. Artinya di sini kita bisa lebih berhati-hati. Bisa lebih introspeksi diri kita masing-masing. Yang tidak dengan mudah mendahulukan, mengkafirkan orang lain. Saya berani pastikan, ketika ada orang yang menilai, mendahulukan menilai orang lain, sesungguhnya orang yang melakukan itu belumlah tahu. Karena yang sesungguhnya seluruh ayat itu tentang diri. Bukan tentang yang lain. Bukan tentang orang yang di luar diri. Bukan tentang makhluk yang di luar diri. Karena kita makhluk yang bernama manusia. Seluruh perintah Tuhan mengarah kepada diri. Seluruh perintah Tuhan dalam mencarinya mengarah kepada diri. Berarti kafir itu adakah di dalam diri kita? Pembatas itu adakah di dalam diri kita? Penghalang itu adakah bersama kita? Hanya diri kita yang tahu. Dengan cara kita lebih introspeksi diri. Bukan sekedar menjadi hafalan setelah hafal untuk menilai orang lain. Untuk menyalahkan orang lain. Memang sungguh unik. Kalimat kafir ini identik terkait dengan sosok Dajjal. Ketika kita berbicara sosok Dajjal, di sini pun banyak versi. Dan saya tidak akan memasuki ke banyak versi tersebut. Karena saya akan berbicara tentang sudut pandang saya.
Diceritakan di dalam cerita, Dajjal itu bermata satu. Ketika Dajjal itu bermata satu, di sini pun banyak lagi versinya. Ada yang menggambarkan bermata satu itu karena picak. Ada yang menggambarkan bermata satu, benar-benar bermata satu yang ada di tengah-tengah kening. Ini kan versi. Silahkan. Saya tidak akan memasuki ke ranah tersebut. Karena saya punya versi tersendiri. Kalau bagi saya sederhana, silahkan panjenengan menggambarkan dengan cara apapun. Yang dimaksud Dajjal bermata satu. Itu apa? Yang dimaksud Dajjal bermata satu, dia hanya melihat ke satu arah. Dia hanya memahami kepada satu pemahaman. Sehingga dia tidak melihat arah yang lain. Sehingga dia tidak melihat kebenaran yang lain. Ini loh Dajjal. Ini loh sifat. Kalau sifat itu masih ada pada diri saya, sampean tidak usah bingung-bingung mencari Dajjal. Ini loh bentuknya Dajjal. Kalau ilmu pengetahuan panjenengan itu untuk menilai orang lain, kalau dianggapnya bahasa kitab suci itu untuk menilai orang lain, tidak usah panjenengan mencari Dajjal di mana-mana. Ini loh bentuknya Dajjal. Kalau saya masih, kalau diri ini masih menganggap satu kebenaran saja yang benar, tidak sadarkah kita di dalam Islam itu sendiri ada 4 madhab yang harus kita pahami. Ini kan gambaran perbedaan. Yang kita ketahui, yang sering kita baca, yang sering kita hafalkan. Tapi kita tidak bisa, bahkan belum bisa memaknai itu. Belum bisa menerima perbedaan. Itu di dalam satu kelompok. Di dalam satu kelompok kita Islam, di luar kelompok Islam itu kan sangat banyak. Bagaimana kita akan keluar dari belenggu tersebut kalau kita hanya memandang ke satu arah? Kalau kita memahami hanya dalam satu pemahaman saja. Dan diceritakan di dalam cerita, kembali lagi selalu dalam cerita,
yang untuk mengingatkan kita. 4 perbedaan madhab tersebut disatukan oleh Nabi Muhammad hanya dengan sapu tangan yang bersudutkan 4 sapu tangan tersebut, dan di masing-masing imam disuruh memegang ujung dari sapu tangan tersebut. Apa maksudnya? Akhirnya mereka toh berhadapan dengan memegang satu sapu tangan yang berujungkan 4. Apa maknanya? Mereka berbeda tapi sama. Sama ke satu tujuan. Ini loh yang harus terus kita pahami, agar tidak selalu menyalahkan orang lain, agar tidak selalu mengkafirkan, mendajalkan yang di luar diri, sementara kafir dan dajjal yang ada bersama diri belum tersadari. Ini warna baru yang mungkin akan mewarnai begitu banyak macam warna yang sudah ada. Ini mungkin akan memperkaya kita. Dari sekian banyak kekayaan kita, karena mau tidak mau, bisa tidak bisa, ketika kita ingin keluar dari belenggu rantai yang sedang membelenggu dajjal, kita harus keluar dengan cara memahami 4 madhab tersebut di dalam kelompok kita. Dari perbedaan sudut pandang 4 imam tersebut, ketika kita memahami dan benar-benar memahami, kita akan menyadari bahwa pada intinya perbedaan itu sama. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu rahmat. Yang memang diberadakan untuk kita saling mengenal antara satu pemahaman dengan pemahaman dan pemahaman yang lainnya, yang pada intinya ternyata sama. Tidak usah kita berbicara yang di luar kelompok kita. Ternyata di dalam kelompok kita tersebut pun masih terjadi perbedaan. Yang tak jarang ini menjadi perdebatan yang berujung kepada perpecahan. Padahal tujuan kita itu bukan itu. Tujuan perbedaan itu untuk saling mengenal, untuk saling memahami,
Karena sejatinya diri kita pun dari perbedaan. Sejatinya diri kita itu dari hitam, dari putih, dari kuning, dan dari merah. Itu sudah jelas berbeda. Itu sudah jelas perbedaan. Jadi jangan jadikan perbedaan itu sebagai penghalang, sebagai hijab, sebagai pembatas. Coba tempuh yang disebut batasan tersebut. Coba terjang, coba hancurkan pembatas tersebut. Untuk apa? Bukan untuk menghancurkan orang yang berada di sebelah batas, tapi untuk mengetahui pendapat yang ada di seberang batas, pembatas itu. Ternyata setelah kita tahu, sama. Intinya sama. Dari seluruh perbedaan dan perbedaan itu pada intinya sama. Untuk bersatu, untuk berhadapan dengan damai. Ketika kedamaian itu terjadi di dalam diri kita masing-masing, pembatas, penghalang kita dengan Maha Suci itu akan terurai, bahkan tak akan ada lagi pembatas. Tidak ada lagi yang namanya gaib. Karena di dalam ayat yang nyata tertulis pun ternyata begitu banyak kegaiban kan. Yang intinya, apa yang ingin saya sampaikan? Semua yang tertulis di dalam kitab suci itu tentang diri kita. Apapun itu, berbunyi apapun ayatnya, itu tentang diri, sejatinya diri kita. Karena ketika kita tahu, bertemu dengan sejatinya diri kita, yang namanya penghalang, yang namanya hijab, yang namanya penutup, yang namanya inilah, namanya itulah, tidak berlaku di wilayah itu. Semoga ini bisa memotivasi diri kita masing-masing. Kurang dan lebihnya, saya selalu minta maaf. Karena menurut saya tepat atau tidak menyakiti atau tidak menyinggung, tapi bisa saja ada yang tersakiti, bisa saja ada yang tersinggung. Atas inilah saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera. Salam kebajikan untuk seluruh alam semesta dan seisinya. Terima kasih.